lagi bersama kami di sini dengan program Malinau Punya Cerita. Bersama saya, Patris. Tempat kita berbagi inspirasi kisah dari momen-momen berharga masyarakat Malinau. Dan kali ini spesial banget karena kita sedang berada di kemeriahan Festival Budaya Irau ke-11 dan juga dirangkaikan dengan HUT Kabupaten Malinau ke-26. Nah, salah satu spot yang paling ramai dan menarik perhatian di Festival Budaya Irau ini adalah stand Dekranasda Malinau. Disinilah karya-karya pengrajin lokal ditampilkan, mulai dari tenun, anyaman, dan juga produk ria yang keren-keren banget. Dan hari ini kita beruntung banget karena bisa ngobrol langsung dengan sosok di balik kemeriahan dan juga kreatifan itu semua. Mari kita sambut Ibu Nyonya Mailenti Wempi SE, Ketua Dekranasda Kabupaten Malinau. Halo Ibu Mailenti. Halo, apa kabar? Baik. Lagi sibuk banget nih ya Bu, pastinya di akhir-akhir ini menjelang acara Festival Budaya Irau ini. Sibuknya, ya sibuk tapi asik. Asik memang banget. Kegiatan yang sangat ditunggu-tunggu, yang hanya 2 tahun sekali. Bener banget. Ya. Nah, kelihatannya seru banget ya Bu suasana di arena festival tahun ini. Nah, boleh cerita sedikit nggak Bu, gimana rasanya ikut terlibat langsung di perayaan besar seperti Irau ke-11 ini dan juga HUT ke-26 Kabupaten Malinau ini? Untuk ceritanya ini panjang. Ya. Ya, karena persiapannya memang sudah direncanakan setiap 2 tahun sekali akan ada Irau yang harus bergerak di situ, terutama Dekranas, bagaimana menggerakkan para pengrajin yang ada di Kabupaten Malinau, baik batik, kerajinan rotan, kemudian kayu, semuanya kita minta agar bergerak, berkreasi, menampilkan masing-masing hasil dari RT, desa, untuk nanti saat Irau akan ditampilkan di semua stand. Kemudian standnya di mana mereka tampilkan di setiap kecamatan, di mana domisili mereka. Kemudian untuk Dekranas kita memang menampilkan semua hasil dari kerajinan-kerajinan lokal yang ada di Kabupaten Malinau. Dekranas adalah tempat penampungnya. Bener banget, Iya. luar biasa sekali ya Bu. Persiapannya tuh pasti panjang sekali dan juga serta perlu effort untuk mengisi stand ini dan juga dekorasinya tersebut ya Bu. Oke, baik. Nah, sejauh ini dari pengamatan Ibu sendiri, seperti apa antusias pengunjung terhadap stand Dekranasda ini Bu? Untuk pengunjung, setiap hari ada laporan dari pengurus Dekranas yang berjadwal piket untuk menjaga stand Dekranas, karena baru hari ini saya ke stand Dekranas. Sejak desain dan mendekorasi kita langsung ke lokasi, tapi begitu acara pembukaan, saya sampai saat ini di hari ke 17 baru ke stand. Dan luar biasa, setiap hari pemantauan kita besar sekali, pemasukan dan kunjungan yang luar biasa. Karena di dalam stand Dekranas kita ada sambil belajar untuk bagaimana cara membuat manik, sambil belajar cara membuat batik, kita ada di sini sekaligus belajar untuk pengunjung. Itu secara live-nya ada ya Bu? Ada sesuai arahan Pak Bupati bahwa untuk para pengunjung khususnya yang di perbatasan yang beberapa waktu lalu kita adakan pelatihan, mungkin tidak berkesempatan untuk ikut pelatihan, mereka bisa lihat demo cara membuat manik, demo cara membuat batik dan topi, kemudian saung atau rong basung yang kita baru-baru ini ada pelatihan. Luar biasa sekali ya Bu. Ya. Nah, jadi sebelum kita masuk lebih dalam lagi Bu, ini saya lihat outfit Ibu hari ini tuh luar biasa sekali, bagus sekali dan menarik perhatian saya Bu. Bu, ini boleh di-spill juga nggak Bu? Karena seperti yang kita lihat bahwa setiap kali Ibu mengikuti kegiatan dan juga rangkaian acara itu pasti Ibu tidak pernah lepas dari produk lokal, benar nggak Bu? Harus. Mulai dari aksesoris dan juga baju yang Ibu gunakan itu pasti dari produk lokal Malinau. Itu boleh di-spill nggak Bu? Apa yang Ibu kenakan pada hari ini apa aja? Saya harus jadi contoh dulu nih. Maksudnya contoh kenapa harus pakai. Kalau enggak saya atau pimpinan yang menggunakan lebih dulu, siapa yang jadi contoh gitu kan. Terus kalau kita enggak bangga dengan buatan anak-anak kita, siapa lagi yang bangga gitu. Nah, untuk topi ini dari Long Sule, pengrajin rotan yang
kita buat jadi tas juga, kemudian jadi gelang juga, kemudian jadi anting. Jadi macam-macam yang mereka ikuti perkembangan. Jadi kita harus jadi contoh dulu. Jangan minta orang lain pakai sementara kita tidak pakai. Benar. Gitu. Ya. Ya. Luar biasa sekali ya. Jadi seperti kita bisa lihat pada hari ini bahwa outfit yang digunakan ini itu produk hasil dari Malinau. Sangat luar biasa sekali, bisa dikombinasikan sesuai dengan stylish yang zaman sekarang. Baik. Nah, Bu, kalau kita lihat nih Bu, stand Dekranasda ini kan banyak banget nih produk dari berbagai macam kecamatan dan juga kelompok pengrajin. Sebenarnya tuh Bu, bagaimana sih prosesnya sampai semua karya lokal ini tuh bisa dikurasi dan dipajang di sini? Itu bagaimana ceritanya, Bu? Yang paling utama komunikasi. Bagaimana komunikasi dengan para pengrajin, kemudian ibu-ibu camat di desa, kemudian pengurus Dekranasda, kita kumpul, terus bagaimana produk yang paling utama, produk yang paling laris, dan kita ikuti perkembangan anak-anak muda, maunya model seperti apa. Itu yang kita bahas dulu, sehingga saat diadakannya Irau, semuanya akan keluar. Dan puji Tuhan semuanya bisa menyesuaikan gaya lah ya, karena apa yang kita pajang, apa yang kita pamerkan di stand Dekranas laris manis, puji Tuhan. Luar biasa sekali ya Bu. Nah, dan saya dengar juga Bu bahwa Dekranasda ini mengadakan sebuah pelatihan. Nah, pelatihan ini untuk para pengrajin, betul ya Bu? Iya, betul. Nah, dan juga biasanya pelatihannya ini tuh tentang apa saja, dan apakah ini terbuka untuk umum atau khusus untuk pengrajin saja? Untuk tahun ini kita ada pelatihan bekerja sama dengan Perindak, Dinas Perindak yang tentunya landing sektor untuk Dekranas. Kemudian sasaran kita adalah kecamatan dan desa. Kita koordinasinya ke kecamatan, kemudian kecamatan ke desa. Jadi nanti saat pelatihan kita tanya dari Ibu Camat, usulkan ke Ibu Kades namanya siapa. Jadi tidak putus saat pelatihan, dan setelah pelatihan ada kelanjutan. Dari setiap pelatihan yang kita laksanakan ada kelanjutan dari itu. Kemudian jika sudah bisa dipamerkan, Dekranas akan memamerkan semua hasil pelatihan yang tentunya untuk mereka juga. Dan juga nih ada kabar yang cukup heboh juga ya Bu, yang udah sering di-spill setiap malam Irau itu ya Bu. Katanya selama festival ini berlangsung, stand Dekranasda ini mencatat omset yang sangat-sangat luar biasa. Per tanggal 21 Oktober 2025 totalnya sudah menembus 300 juta rupiah. Benar ya? Sekali. Wah, selamat ya Bu, itu pencapaiannya luar biasa sekali. Kalau boleh tahu nih Bu, apa sih rahasia suksesnya? Rahasia sukses kembali lagi komunikasi yang baik, kerjasama yang baik antara pengurus Dekranas, kemudian PKK juga, kemudian bersama GEW, kita semua saling berkolaborasi sehingga apa yang ingin kita capai untuk Malinau ada, kelihatan karena kerjasama, komunikasi yang baik di antara kita. Nah, dan juga nih Bu, kan dengan omset yang begitu besarnya masuk itu Bu, kira-kira produk apa sih yang paling laris dan juga paling diminati oleh pengunjung di sini? Itu boleh di-spill Bu. Untuk laporan sampai saat ini yang paling laris itu tas mini. Tas mini karena mungkin yang suka anak-anak muda ya, anak-anak muda, kemudian bawanya juga gampang. Yang paling laris tas mini. Kemudian seperti outfit yang saya pakai, anak-anak muda suka yang sederhana tapi ada, tidak yang full gitu. Jadi itu yang paling laris. Kemudian ada rompi jeans, kemudian banyak macam. Iya, iya. Seperti saya mau cerita sedikit, barusan dari malam saya mengunjungi stand Dekranasda dan saya paham banget bahwa di Dekranasda ini tuh mereka paham marketingnya itu bukan hanya untuk orang tua, melainkan juga jangkauannya itu ke anak-anak muda. Seperti tas-tas rotan ini kan itu sebenarnya stylishnya anak-anak muda banget ya kan. Jadi mereka tahu banget bahwa jangkauan marketingnya ini tuh terbuka luas untuk semua orang. Jadi mereka tahu banget saya anak muda zaman sekarang itu seperti shoulder bag, handbag, dan juga mini bag seperti ini. Jadi anak-anak muda jangan lupa mampir ke stand Dekranasda. Dan jangan lupa juga harus bangga menggunakan produk lokal. Bener banget, karena produk lokal udah dimodifikasi sekeren mungkin agar anak-anak muda bisa menggunakannya dengan baik. Selain pemeran dan penjualan,
yang saya kagumi dari Dekranasda ini adalah semangat pemberdayaannya, Bu. Terutama bagi para ibu-ibu pengrajin di desa-desa. Bisa Ibu ceritain sedikit pelatihan seperti apa yang sudah dilakukan selama ini di desa-desa yang sudah Ibu kunjungi? Khusus untuk Dekranas dan PKK kita adakan pelatihan di kantor PKK. Kemudian itu tadi yang saya sampaikan, kita kerjasama dengan PKK kecamatan dan desa. Kemudian kita undang untuk ke kabupaten untuk dilakukan pelatihan. Pelatihan contoh yang berjalan untuk tahun ini ada pelatihan manik, kemudian ada juga batik, kemudian topi khas Lundaya juga, rong basung, kemudian payet baju. Kenapa kita buat itu? Karena memang kebutuhan untuk Malinau, karena kita sering pakai manik, kata Pak Bupati, kenapa ndak buat maniknya di Malinau? Jadi seperti itu. Kemudian pelatihan-pelatihan yang lain bersama GOW juga ada pelatihan membuat bunga dari kulit jagung. Jadi seperti itu. Luar biasa sekali ya. Dan sejauh mana kegiatan ini itu membantu dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Bu? Itu sejauh mana? Menurut saya lewat kreativitas ibu-ibu, bagaimana mempromosi, karena Dekranas bersama PKK selalu bekerja sama dengan media. Kita ada komunitas fotografer di Malinau. Di luar dari itu juga kita ada komunitas musik. Jadi kita bergandeng tangan, bagaimana nih agar Malinau bisa kelihatan lah gitu. Kemudian bagaimana agar produk-produk Malinau dengan kreativitas ibu-ibu itu kelihatan. Dan kita juga ada pelatihan lewat kerjasama bersama Pijar juga, pelatihan bagaimana mempromosi produk-produk yang ada di Malinau, khususnya ibu-ibu rumah tangga, bagaimana mempromosi hasil kerajinan, mempromosi hasil dari kuliner-kuliner. Jadi itu juga ada pelatihan yang kita laksanakan bersama Pijar. Kemudian luar biasa respon dari UMKM, respon dari pengrajin luar biasa, karena mereka mungkin bisa membuat kerajinan tapi mempromosinya kurang. Jadi lewat kerjasama itu para pengrajin dan UMKM kita bisa tahu mempromosikan segala bentuk hasil kerajinan dan UMKM kulinerannya lewat media. Dan puji Tuhan itu sangat berpengaruh bagaimana menambah pendapatan ekonomi keluarga, karena satu di antara tujuan dari Dekranas dan PKK bagaimana keluarga atau ibu rumah tangga kreatif dan bisa mendapat penambahan dari pendapatan keluarga lewat kerajinan dan UMKM yang ada di Kabupaten Malinau. Luar biasa banget ya. Jadi dari pelatihan ini itu menimbulkan dampak yang positif dan juga menyebar luas bagi masyarakat Malinau ya. Berarti sangat-sangat berguna sekali. Dan juga Bu, apakah Dekranas dan Malinau itu juga melibatkan generasi muda, mungkin anak-anak milenial dalam mengembangkan produk kreatif daerah itu, mungkin dalam sistem pemasaran atau dalam sistem promosi, mungkin apakah ada gitu? Ada. Karena itu tadi yang saya sampaikan, ada pelatihan bagaimana mempromosi produk-produk yang ada di Malinau. Kemudian lewat milenial mandiri kita ada pelatihan bekerja sama dengan M3 saat itu, cara membuat manik, sasarannya siapa? Anak-anak muda. Karena kalau ibu-ibu atau orang-orang tua kan cara buat manik itu agak susah dan panas. Jadi kita cari anak-anak muda yang kreatif, dan puji Tuhan ada di Malinau dan anak-anak muda bisa menyesuaikan. Berarti selain dari bidang pemasaran, mereka juga masuk ke langsung dalam pelatihan tersebut. Oke, baik, sungguh luar biasa sekali ya Bu. Dan juga Bu, setelah festival budaya ini selesai, apa langkah atau rencana Dekranasda berikutnya? Untuk rencana berikut kita tetap terus harus berjalan dan terus harus berkreativitas lewat potensi-potensi yang ada di desa. Kemudian Dekranas tetap selalu menampung hasil dari kreativitas kerajinan dari RT desa yang ada di Kabupaten Malinau. Luar biasa
biasa sekali ya Bu. Iya. Mulai dari masyarakat Malinau ya sangat antusiasme sekali untuk mengembangkan produk lokalnya, dibantu dengan Ketua Dekranasda kita Betul. Ibu Mailenti yang menjangkau mereka semua, merangkul mereka semua untuk mengembangkan lebih banyak lagi potensi. Karena selain IRAU, kita selalu Dekranasda selalu ikut Kriya Nusantara yang dilaksanakan oleh Dekranas Pusat, sehingga tidak hanya di IRAU tapi ke nasional juga kita mempromosikan hasil-hasil dari kerajinan-kerajinan lokal yang ada di Kabupaten Malinau sehingga dapat dilihat dan bisa mendunia juga. Nah, bener banget tuh ya. Jadi nggak cuma hanya di Malinau, tapi juga produk-produk ini sudah dibawa ke nasional, bahkan benar sempat ke internasional juga. Benar ya, sekali. Bu. Kita Jadi, pernah ikut ke Jadi, Amerika. Barang-barang di sini itu pernah dibawa ke sana untuk dipromosikan lebih lagi agar tidak hanya dikenal oleh masyarakat yang ada di Kalimantan Utara, tetapi bahkan ke nasional, bahkan internasional. Sangat luar biasa sekali, bukan? Luar biasa sekali. Nah, jadi ini Bu, saya mau nanya sedikit ya. Berarti kan itu kan pernah dibawa ke nasional gitu kan Bu. Itu tuh gimana Bu persiapan dibawa ke nasionalnya itu, keriuhannya gimana itu untuk bawa-bawa barang-barang ini tuh Bu? Karena sering ikut kegiatan itu, jadi kita sudah rasanya kayak biasa ya. Terbiasa gitu sudah ya? terbiasa dengan apa nih yang harus disiapkan, apa nih yang harus disiapkan. Karena sampai saat ini barang-barang kita pun juga sudah sampai di istana. Kemudian Ibu Jokowi yang lalu juga sudah tahu produk kita seperti apa. Kemudian kalau kegiatan Kriya, apa nih yang dicari di stand Malinau? Selalu ada yang baru selalu ada saat Kriya dilaksanakan di nasional. Kemudian saat di Amerika juga respon orang seperti apa dengan kerajinan lokal yang kita bawa. Tentunya tentu yang di sana kalau Amerika maunya yang warna alam, tapi kita menyesuaikan saat ke sana warna apa nih yang harus dibawa, karena nggak mau yang warna terlalu ngejreng. Tapi kalau untuk menyesuaikan Indonesia, maunya yang warna-warni dengan warna yang jelas seperti itu. Benar, luar biasa sekali. Jadi dari Dekranasda ini tuh sangat mengerti gitu ya, yang bagaimana yang harus ditampilkan di tingkat nasional dan internasional. Kita menyesuaikan gitu ya. Seperti saat ini IRAU kita menyesuaikan anak muda lagi. Tas kecil, kemudian rompi jeans yang ditempelin batik, itu yang sangat laris. Kemudian kemeja yang ditempelin batik, itu yang paling laris. Celana jeans tempel batik, sangat laris. Jadi pengrajinnya yang aduh, nggak bisa nonton IRAU nih karena harus buat ini. Kita kejar itu. Luar biasa banget. Jadi Ketua Dekranasdanya ini udah ngerti banget marketingnya. Dan sepatu juga ada. Sepatu menyesuaikan anak-anak muda. Luar biasa banget. Dari sepatu, tas, rotan, dan juga baju, itu luar biasa banget. Ada koper juga. Menyesuaikan perkembangan zaman gitu ya, bukan? Menyesuaikan. Luar biasa banget Ibu. Nah, terakhir nih Bu, kalau bisa menyampaikan satu pesan untuk masyarakat Malinau, terutama anak muda yang ingin mulai usaha, apa yang ingin Ibu sampaikan? Bisa disampaikan melalui kamera. Oh ya, untuk anak-anak muda Kabupaten Malinau, terus berkreativitas dengan potensi yang ada pada dirimu, bangga dengan apa yang kamu lakukan, dengan kegiatan yang positif, dan apalagi dengan bangga menggunakan produk lokal. Jika ada di daerahmu atau di desamu dan RT-mu produk yang harus diangkat, ayo sama-sama Dekranas kita angkat potensi-potensi yang ada di desa, sehingga kita bangga menggunakan produk lokal itu sendiri. Semangat dan tidak boleh gengsi. Apa yang bisa kita promosikan dari daerah kita, kita keluarkan sehingga dunia dapat tahu hasil potensi dari daerah kita masing-masing dengan bangga menggunakan produk lokal. Mari bersama-sama manfaatkan semua media sosialmu dengan mempromosikan produk-produk lokal yang ada di Kabupaten Malinau, sehingga Kabupaten Malinau masyarakatnya dapat sejahtera melalui hasil dari kerajinan lokal dan UMKM yang ada di Kabupaten Malinau. Budaya adalah kita dan kita adalah budaya itu sendiri. Terima kasih.
Terima kasih banyak Ibu Mailenti karena sudah berbagi cerita di tengah kesibukan Festival Irau ini. Sukses terus untuk Dekranasda Malinau, semoga makin banyak produk lokal yang ditampilkan hingga ke pasar nasional dan juga internasional. Dan juga untuk sahabat pijar, jangan lupa singgah dan mampir di stand Dekranasda Malinau di Festival Irau yang ke-11 Kabupaten Malinau. Dukung produk lokal, cintai karya sendiri, karena dari kreativitaslah timbul kesejahteraan. Saya Patris, pamit dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam budaya, salam kreativitas dari Bumi Intimung. Terima kasih.